8I dia kan. Dan ilmu yang kita kan kalau dia 8I tapi ini dulu di mana nggak tahu mana. Satu kata untuk SMP 17. Satu tes. Kumpul di tempat ini kita mengadakan penilaian kinerja kepala sekolah PPKS di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Yang terhormat Pak Yandri selaku Mawati selaku kepala sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi, dan kepada Bapak Ibu dengan presentasi best praktik PPKS sekolah. Itu pelaksanaan kinerja kepala sekolah Kepala Mani dan saya sendiri. Berikutnya yang saya hormati yang kita lakukan bersama kepala sekolah Ibu Nurul dan yang insyaallah mulai hari ini dan hari Kamis esok. Baik, sedikit perlu disampaikan pada kesempatan akhirnya mesti kita diskusikan bagaimana bisa diselesaikan secara optimal dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Ini pelaksanaan nilai kinerja ini ada inovasi sedikit, perubahan dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya sebatas perbaikan apa yang sudah bisa kita selesaikan, kerjakan pada tahun ini, dan mungkin nanti refleksinya akan kita buat catatan kira-kira apa lagi yang akan kita laksanakan 4 tahun ke depan, karena informasi bahwa kita sudah menyelesaikan RKJM 4 tahunan, berarti kita akan merancang lagi RKJM kita berdasarkan hasil, salah satunya adalah hasil yang akan kita kerjakan saat ini. Dan kemarin juga sudah kita bermimpi ya, bahwa harapan kita semua bisa kita wujudkan. Itu yakin saya bisa, karena SMP 17 ini memiliki potensi yang luar biasa Bapak Ibu dan semuanya, apalagi kepala sekolah kita yang sangat luar biasa ya. Biasanya mungkin mengantar, jadi kami mohon nanti kerjasama Ibu semua untuk bagaimana pelaksanaan ini sesuai dengan apa yang kita inginkan bersama. Itu saja, mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi, kepada Ibu Nurul dipersilakan. Untuk kita semua, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini, pada pagi hari ini, tanggal 21 Desember 2022, kita bisa berkumpul di ruangan yang sederhana, yang agak disulam sedikit Pak, dalam acara penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS pada tahun 2022. Yang saya hormati Pak Yandri selaku pengembang yang sangat mendukung saya di sini, yang hampir sebulan kami mengadakan pertemuan seminggu sekali untuk melengkapi 8 standar ini. Inilah yang kami kerjakan. Tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Saya selaku kepala sekolah meminta masukan nanti dari Pak Yandri dan Pak Romo. Sekali lagi, saya selaku kepala sekolah ini tim pengembang kami itu ada 24 orang, kalau nggak 22 hari Kamis kami membagi rapor 2 hari karena situasi dan kondisi SMP Negeri 17 itu tidak memungkinkan untuk 1 hari membagi rapor. Makanya hari ini guru-guru Kamis bisa membagikan rapor untuk kelas 7 dengan penggunaan e-rapor yang langsung terkoneksi Dapodik. Jadi itulah keadaan kami sekarang ini dari hari sudah seminggu ini Pak. Guru-guru pada lembur, terutama kalau kelas 7 e-rapor pendidikan itu kan tidak wali kelas yang mengisi, tetapi semua guru mapel terlibat di dalam pengisian rapor. Makanya guru kelas 7 juga terlibat, dan alhamdulillah depannya nanti untuk bisa SMP 17 ini lebih baik lagi dari sebelumnya. Itu saja sambutan dari saya akhiri
akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menciptakan proses belajar yang baik. Sebaliknya, pada sekolah tidak tertib, kondisinya akan jauh berbeda. Meningkatkan disiplin peserta didik memang penting untuk dilakukan karena sekolah merupakan tempat bagi generasi calon pemimpin bangsa menimba ilmu pengetahuan dan berinteraksi dalam dunia keilmuan, disadari atau tidak oleh peserta didik. Disiplin menjadi salah satu faktor yang dapat membantu seseorang meraih sukses, tidak terkecuali disiplin pada peserta didik. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian. Di dalam kelas, jika seorang guru tidak mampu menerapkan disiplin dengan baik, maka peserta didik mungkin menjadi kurang termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu dan suasana belajar menjadi kurang kondusif seperti membuat game, berkelahi atau tawuran, mencuri sampai pada pelanggaran-pelanggaran yang lebih membahayakan atau merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku peserta didik terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga, dan adanya peserta didik yang meninggalkan kelas saat proses pembelajaran berlangsung. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran sekolah dalam upaya meningkatkan disiplin dan membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, bagaimana hasil dari penerapan langkah yang sudah dilaksanakan. Tujuan yang meningkatkan disiplin peserta didik. Pembahasan teori, ada disiplin untuk peserta didik. Salah satu perilaku yang lahir karena belajar adalah disiplin, di mana ada pemerintah setiap manusia. Oleh karena itu, ada tugas bagi seseorang untuk membahagiakan orang lain. Menurut Suharsini Aripunto, menghormati, menghargai, patuh, dan taat terhadap peraturan-peraturan berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya. Apalagi pembahasan permasalahan peran sekolah dalam upaya meningkatkan disiplin peserta didik. Upaya meningkatkan disiplin peserta didik di SMP Negeri 17 Kota Jambi peserta didik sehingga terciptanya kedisiplinan dalam pembelajaran. Hal-hal yang telah dilaksanakan dalam upaya sekolah meningkatkan disiplin peserta didik. Beberapa hal yang sudah secara keagamaan diikuti oleh seluruh peserta didik dengan semua guru, tersenggol dan pelaksanaan upacara masih cukup banyak dari 11% sampai tulisan ini dibuat tinggal 3% yang terlambat dan melakukan pelanggaran tata tertib sekolah. Maka penulis akan mengadakan evaluasi di akhir tahun untuk membuat program yang mampu mengatasi peserta didik yang terlambat dengan cara berkolaborasi bersama warga sekolah. Program yang penulis rencanakan adalah dimulai dari kedisiplinan tenaga pendidik dan kependidikan, mengubah cara memberikan sanksi menjadi konsekuensi dengan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan. PKKS SMP 17, sekedar untuk informasi, Ibu Nurul baru saja bertugas sekitar 3 bulan ya, 3 bulan. Memang idealnya 1 tahun, tetapi semuanya ada plus minusnya. Kalau Ibu tidak di PKK, idealnya lagi Ibu Kepsek boleh memilih 8 bulan jadi guru, 3 bulan jadi kepala sekolah. Agak wilayahnya digabung bagi 2. Kalau mau pilih itu, mau pilih dari kepala sekolah baik, kita fasilitasi nanti Ibu Kepsek dengan Pemas Pembina ya Pak ya. Istilahnya kita permudah. Kemudian menanggapi video tadi, terima kasih Ibu Kepsek sudah berusaha dengan baik, yaitu mengatasi masalah di SMP Negeri 17. Tadi saya menyimak video dan audio yang ditayangkan. Ibu mengangkat tentang masalah kedisiplinan sekolah dan perilaku negatif anak-anak dari tayangan Ibu tadi. Sekilas tadi permasalahannya perilaku negatif tadi, dia berkelahi, terlambat, ya. Apalagi di sini banyak perilaku-perilaku negatif. Dan saya secara pribadi juga Ibu, nanti tantangan juga buat kepala sekolah, karena SMP 17 ini muridnya ada 900 dengan luas lahan yang semene, ya.
Memang kalau dari segi kondisi ideal sekolah, luas lahannya kurang ideal Bapak Ibu. Ya, makanya permasalahan yang terjadi, ya kalau supervisi kita Bu ya, senyap tanpa suara. Ya, ya bukan berarti. Jadi kalau sekolah itu tak ada suara anak, oh berarti kelasnya hebat. Tidak juga begitu. Sampai tidak ada hanya suara guru yang terdengar, berarti guru yang aktif. Kan itu teacher center. Sementara dari dulu pun diminta student center Pak. Pelaksanaannya Pak ya guru yang belum mampu student center. Ada guru IPS, ada guru matematik. Jadi kalau ada setelah ngajar salah. Oke? Nah itu yang untuk yang penanganan perilaku menyimpang ya, dilibatkan supaya nanti pada saat pembagian tugas seperti kemarin Bapak kan terjadi polemik dari hasil wawancara dengan guru-guru bilang masalah kami dengan orang tua. Dari saya Pak Pembina, terima kasih atas isunya. Sebentar lagi kami mau on the spot turun ke lokasi untuk melanjutkan kegiatan pemantauan dokumen. Terima kasih. Acara selanjutnya kami serahkan kepada pihak berwenang. Dari saya, di sisi kepala sekolah itu ada beberapa kompetensi yang mesti dikembangkan. Mungkin Bu Nurul bisa berkomentar sedikit aja. Ada profesional, ada manajerial, ada sosial, ada kepribadian dan kewirausahaan. Berikutnya adalah secara pribadi yang mengembangkan diri ya, PKB. Sejauh ini menurut Ibu Nurul ya, dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi itu kan sudah dalam sisi manajerial, peningkatan disiplin ya. Ada kira-kira yang menjadi catatan untuk bisa diprogramkan secara bersama ya. Tetap kata kuncinya di sini adalah kolaborasi. Kira-kira Bu Nurul bisa sedikit cerita. Mandiri, kenapa saya perlu selaku pimpinan kalau kita tidak tahu, malu rasanya saya di depan guru-guru seperti kayak Erapor itu kan baru, walaupun di sekolah lama saya sudah menggunakan itu, tapi karena dia baru makanya saya perlu untuk memperdalam tentang Erapor pendidikan yang terbaru ini. Nah, terkait dengan kewirausahaan ini jujur saya masih agak bingung selaku kepala Isoma. Langsung pembukaan PKKS telah dokumen pelengkap PKKS atau penilaian kerja kinerja kepala sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Kalau kita bilangin kayak gini, tidak mau dia mengerjakannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Spentulas Channel SMP 17 Kota Jambi. Nah, teman-teman semuanya, kebetulan pada pagi hari ini saya bersama dengan Pak Yandri, SPD, pengawas pembina SMP 17 Kota Jambi. Nah, kebetulan pada pagi hari ini beliau sudah hadir dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 17 Kota Jambi. Nah, sedikit Pak, minta tanggapan Bapak terkait dengan kegiatan kita kali ini, Pak. Oke, terima kasih Pak Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, serangkaian kegiatan untuk pelaksanaan penilaian kerja kepala sekolah untuk tahun 2022 sudah berjalan. Ini merupakan kegiatan rutin dari Dinas Pendidikan. Jadi tim penilai melalui pengawasan merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pendidikan, Bapak Kepala Dinas Pendidikan ya, untuk melaksanakan kegiatan ini untuk sejauh mana pelaksanaan proses pembelajaran di satuan pendidikan selama 1 tahun anggaran. Jadi bukan 1 tahun pembelajaran tapi 1 tahun anggaran.
hasil ini dijadikan untuk refleksi perbaikan bagaimana kedepannya sekolah kita bisa menjadi lebih baik. Untuk hasil ya pelaksanaan kegiatan ini sangat luar biasa. Kalau SMP 17 sudah begitu nampak jelas ya dalam pelaksanaan proses memberikan layanan pembelajaran atau pendidikan kepada anak didik yang menyangkut 8 NSP sudah cukup. Cuman tadi sedikit perlu didiskusikan di permasalahan sarana dan prasarana dan pembiayaan. Jadi kedua hal ini sangat saling keterkaitan karena ada kebutuhan untuk pemenuhan dari standar NSP dan itu juga dipertanyakan selalu di akreditasi seperti pengadaan labor bahasa. Nah itu kalau yang sekarang yang sangat ngetren itu memang perlu, yaitu ada juga studio untuk bagaimana melatih anak di dalam berbicara atau public speaker. Kemudian kebutuhan kegiatan untuk anak, karena sekarang alhamdulillah untuk kegiatan anak tidak ada keterbatasan lagi, sudah boleh, dan itu mungkin juga merupakan suatu hal yang harus dikerjakan untuk mengurangi fenomena yang sangat terjadi, kenakalan remaja atau begal atau berkelahi massal. Yang sekarang sedang marak. Jadi dengan banyaknya kegiatan anak-anak mungkin bisa diminimalkan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Ini sangat luar biasa kalau untuk 17 ini, apalagi dengan kepemimpinan baru oleh Ibu Nurul yang sangat mau berkolaborasi, mengomunikasi semua permasalahan ini dipecahkan secara bersama-sama. Mungkin itu untuk sementara, Pak Taufik. Oke, terima kasih banyak Pak atas masukannya. Mudah-mudahan apa yang Pak sampaikan tadi, kami dari SMP 17 Kota Jambi akan berusaha lebih baik lagi, tentunya untuk masa depan anak didik kita. Mungkin tambahan sedikit Pak Taufik, keterlibatan warga melalui di sisi pengelolaan pembiayaan ini nanti melibatkan alumni ya, karena kita ada masalah besar ya, Pak tahu kan bagaimana gerbang itu sekolah kita itu sangat mengganggu ketika mengawali proses pembelajaran anak datang dan pulang, sangat mengganggu. Jadi itu program yang sangat mendesak mungkin untuk kita bisa selesaikan bersama-sama. Oke, mudah-mudahan ya para alumni SMP 17 Kota Jambi juga yang menyaksikan video ini ya tergerak hatinya ya terkait dengan apa yang kami rasakan di SMP 17 Kota Jambi berhubungan dengan jalur gerbang ya yang sangat sempit. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita akan mendapatkan titik temu jalan ya yang mungkin lebih layak sehingga tidak terjadi lagi kemacetan, gesekan atau kemacetan. Terima kasih banyak Pak Yandri. Ya sama-sama Pak Taufik atas waktunya pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Spentulas Channel SMP Negeri 17 Kota Jambi. Selamat pagi Bapak. Atas kedatangannya di sekolah kita tercinta SMP Negeri 17 Kota Jambi dalam rangka penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri Kota Jambi. Mungkin sedikit tanggapan Bapak setelah melihat hasil saat ini. Baik, terima kasih Pak Taufik, Ibu Kepala Sekolah dan tim PKKS yang sangat bersemangat. Tadi sudah melaksanakan tugas untuk penilaian beberapa aspek. Terima kasih atas kerjasama dan perjuangan Bapak Ibu dalam menyiapkan dokumen-dokumen. Namun begitu tadi setelah diserahkan untuk pendalaman dokumen, ada beberapa aspek yang harus dilengkapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan standar masing-masing. Sudah diberikan catatan untuk setiap tim agar ditindaklanjuti dimulai dari bulan Januari sampai mungkin Februari supaya selesai mana hal-hal yang perlu dilengkapi. Tadi yang perlu ditekankan dan perlu menjadi perhatian saya adalah di ekstrakurikuler, mulai dari perencanaan program, pelaksanaan, dan penilaian program.
Itu tadi. Kemudian di kisi-kisi soal juga menjadi perhatian saya yang sangat mendalam, bagaimana agar guru merencanakan penilaian dengan baik dimulai dari kisi-kisi soal. Ada tadi beberapa yang masih alur berpikir gurunya tampak masih zigzag, belum runut dan runtut, sudah dicatat oleh tim penilai. Dan terakhir yaitu buku induk siswa, sudah ada catatan khusus untuk kepala tata usaha agar ditindaklanjuti secepat mungkin. Itu kira-kira demikian. Terima kasih Pak Taufik. Oke, terima kasih Bapak Lomo Manik atas masukannya. Mudah-mudahan untuk kedepannya sekolah kita makin lebih baik lagi ya. Dan tentunya tantangan itu kami terima dan kami akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Terima Selamat. kasih atas update-nya. Oke, selamat pagi. Like and subscribe. Oke, terima kasih. Berakhir sudah nih 2 hari kita kasih keringanan ya. Baiklah, karena kegiatan kita selama 2 hari dipadatkan 1 hari ya Pak Yandi ya Pak Mani, kita sudah selesai. Mudah-mudahan kekurangan yang ada pada kita lengkapi. Untuk Pak Yandi dan Pak Lomo Mani, terima kasih banyak. Itu saja ember-embernya. Mudah-mudahan saya di sini dengan bantuan Bapak Ibu semua di sini bisa membuat SMP di 17 bisa lebih baik lagi, yang memang sudah baik bisa menjadi lebih baik lagi. Dan temuan-temuan ini mudah-mudahan kita akan berkomitmen bisa mengatasinya sehingga tahun depan akan menjadi temuan ini tahun depan tidak lagi ada. Itu saja, satu kata lagi, terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas sekolah datang, persekolah inilah ya. Jadi Bu yang tukang langgang mencari ini cari itu. Benar ya Pak Mani ya, berapa kali ke sini. Jadi hari ini kita full ditemani oleh kepala sekolah kita. Tepuk tangan dulu kepala sekolah kita. Dan terima kasih. Jadi kami tahu Bu, apa di mana kekurangannya kami tahu begitu ya Pak Mani ya. Mudah-mudahan kita tetap solid dalam tim kita. Saya sebagai ketua, ini berapa tahunnya saya nggak tahu perpunya atau perlu diganti di tahun berikutnya. Ya kalau saya nggak diberi kepercayaan saya akan melaksanakan berangkat ke sana. Katanya mama harus ke sana besok hari ibu katanya Pak. Kebetulan saya masih di sini ya, belum dapat izin ya. Inilah mudah-mudahan kita kerja tim kita. Saya juga salut Pak karena baru sekali dengan Pak Yandri nengok hasilnya hari ini, malah saya Pak. Ya terima kasih. Biasanya saya ngomong kalau tim kalau kepala pusat nih tim penilaian kepala sekolah datang, benar ya WK ya. Kemudian kami sudah kerja 4 orang 3 orang Pak. Jadi kami kerja pasnya datang seperti itu hasilnya, karena kami memang tidak dibuat diskusinya dan kami duduk. Oke, standar ini dan standar proses sebutkan gimana kurangnya. Kata standar isi itu ada pada kami nomor sekian. Jadi nampak Pak. Jadi apakah hasilnya ya memanglah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Itu memang sudah hal-hal yang memang benar. Itu benar kata-kata itu. Mungkin itu kalau memang masih kerja kita 2 tahun terang kita akan tetap lebih surut lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil dan wakil ya Pak ya. Terus sosialisasi visi misi, sosialisasi hal-hal yang lainnya sudah diajarkan cara memang di situ, sehingga menyebabkan yang mau diisi di supervisi hari ini banyak sekali masukan-masukan dari Pak Pak Lomo. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk pengelolaan standar sarana dan prasarana. Berikut dari hasil langkah dan pemeriksaan dari kinerja yang telah berjalan dan yang akan berjalan. Adapun yang membuka jendela, ada petian, ada berapa plafon yang jatuh, yang rusak. Kemudian ada juga parit yang sudah kena termakan usia, batu-batunya lepas. Kemudian di sini kita belum punya gedung bahasa, Kemudian multimedia. Multimedia di sini dimaksudkan ke tadi luar biasa sekali.
Kemudian di sini ada program kertas yang terkelola dengan baik. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan terkelola dengan baik sehingga meja-meja kita yang rusak tidak bertebaran gitu. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak, satu lagi. Oh iya, pas gitu ya. Ya, kayaknya cocok dengan seperti dengan Pak Panita yang tadi. Oke, Bu, sudah kita tutup Pak. Oke, baiklah, terima kasih sebelumnya kita ucapkan kepada tim penilai pengawas Pak Yanti dan Pak Mani. Juga terima kasih juga kepada teman-teman sekalian atas bimbing kepala sekolah juga, tetap berjalan dengan baik. Mudah-mudahan ini meningkatkan lagi. Sebelum kita tutup acara ini supaya kegiatan kita lebih afdol, ya kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Pak Wahyu. Pak Wahyu. Iya. Doa makan doa. Ya, doa makan. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan telah berhasilnya kegiatan ini, kiranya ya Allah kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan dan kesalahan kami, dosa pimpin kami, dosa guru kami, serta dosa kesalahan kedua orang tua kami. Perkenankan dan maafkan itu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi 1, 2, 3, 17. Mana ya? 17 poin ya? Oh ya. 17 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Nurul. Nah, halo teman-teman semuanya. Kebetulan saya pada pagi hari ini langsung ya wawancarai Ibu Kepala Sekolah Ibu Nurul Hikmawati Bu ya, MPD. Nah, jadi pada kali ini ya di sekolah kita ada penilaian kinerja Kepala Sekolah SMP Negeri 17 Kota Jambi. Sedikit Bu tanggapan Ibu untuk kegiatan pada pagi hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik. Benar, hari ini tanggal 21 Desember 2022 ada penilaian kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 17 Kota Jambi, dan alhamdulillah sudah selesai. Dari hasil penilaian kinerja kepala sekolah yang setelah dilakukan, saya selaku kepala sekolah banyak sekali mendapat masukan, selain masukan refleksi dari pengawas terutama tim penilai yaitu Pak Yanti dan Pak Lomok Mani. Saya kedepannya berkomitmen untuk lebih baik lagi karena masih ada beberapa standar proses yang masih harus diperbaiki kedepannya. Di sini saya selaku kepala sekolah mengucapkan juga terima kasih kepada tim pengembang yang sudah saling berkolaborasi untuk terlaksananya penilaian kinerja kepala sekolah ini dengan lancar. Itu saja Pak Taufik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk tim pengembang dan tim penilai dari Dinas Pendidikan Kota Jambi yang telah memberikan banyak sekali masukan. Itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah Bu ya, mudah-mudahan saya pun secara pribadi juga ikut mendoakan ya Ibu Kepala Sekolah untuk kedepannya lebih baik lagi, lebih maju lagi sehingga sekolah kita banyak dikenal orang dan kalau perlu dicontoh oleh sekolah lain Bu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.